Semua amal itu tergantung nilainya, pahalanya tergantung dengan niat. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, kata Rasulullah, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Dia dapatkan pahala. Dia bernilai ibadah. Barang siapa hijrah karena dunia atau perempuan yang mau dinikahinya, maka dia akan mendapat apa yang dia niatkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita untuk sentiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita berkesempatan untuk dapat melakukan salat maghrib berjamaah, kemudian diikuti dengan taklim kita di setiap Jumat sore. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang selalu mendapat ridha, barakah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada malam hari ini adalah inti daripada ajaran Islam. Jadi inti ajaran Islam itu ada dua perkara. Yang pertama adalah larangan, yang kedua adalah perintah. Di antara keduanya, mana yang paling utama? Apakah perintah, apakah larangan, ataukah perintah? Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama berpendapat bahwa larangan lebih utama. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di Mekah, yang mana pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan untuk melakukan bermacam-macam ibadah. Tapi larangan yang supaya ditinggalkan, umpamanya mereka itu adalah menyembah berhala, melakukan perbuatan-perbuatan zaman jahiliyah, zaman yang mana manusia hidup tanpa iman. Maka Rasulullah SAW untuk memerintahkan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Di larangan-larangan ditinggalkan lebih dulu. Apa sebab? Karena ulama mengatakan bahwa kalau suatu bijanah, kalau diri kita diibaratkan satu bijanah atau suatu wadah
yang berisinya yang bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka untuk sebagai langkah yang pertama adalah untuk membersihkan bejana tersebut. Ditumpahkan semua, kemudian dibersihkan dengan sabun dan lain sebagainya, kemudian barulah masuk dengan barang-barang yang baik. Karena kalau tidak demikian, maka akan bercampur aduk antara baik dan yang buruk. Bahkan yang baik tentu akan tidak menjadi baik. Ibarat botol, kalau botolnya kotor, dimasuk apa yang dimasuk? Minuman dan lain sebagainya, tentu tidak ada manfaat sama sekali. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Maka oleh karena itu, langkah yang pertama adalah untuk meninggalkan larangan-larangan. Mana yang lebih berat? Orang meninggalkan larangan atau melakukan perintah? Tentu meninggalkan larangan lebih berat daripada melakukan perintah. Sehingga kesabaran seseorang itu di dalam meninggalkan larangan-larangan, maka dia mendapatkan 600 kebaikan. 600 kebaikan. Sementara kesabaran seseorang di dalam melakukan perintah-perintah Allah, dia mendapatkan 300 kebaikan. Jadi lebih berat daripada orang memperjuangkan dirinya untuk meninggalkan larangan-larangan. Apa sebab? Karena diri manusia itu mempunyai satu kecenderungan untuk melakukan keburukan-keburukan. Merupakan naluri atau sifat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 50. Inna nafsa la'ammartu bisu illa ma rahimar rabbi. Sesungguhnya diri itu selalu menyuruh kepada keburukan. La'ammartu bisu, selalu menyuruh kepada keburukan. Itu sifat jiwanya manusia. Illa ma rahimar rabbi. Kecuali adalah jiwa yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Maka untuk pertama kali langkah di dalam meninggalkan larangan-larangan, pertama adalah dimulai dengan panca indera. Umpamanya mata, di antara panca indera kita mata, telinga, mulut, kaki, tangan dan lain sebagainya. Kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dari mata kita. Mata untuk menjauhkan, untuk menahan, untuk meninggalkan melihat sesuatu dengan syahwat, melihat dengan pandangan menghina, meremeh, mencari-cari kesalahan orang di pandangan-pandangan seperti ini.
kita buang. Kenapa? Karena ini perintah untuk kita tinggalkan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata bukan untuk hal-hal yang demikian. Ada seseorang bertanya kepada seorang ulama, bolehkah saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab ulama itu, boleh dengan satu syarat. Boleh bermaksiat, boleh berbuat dosa, tetapi satu syarat. Apa syaratnya? Jangan menggunakan fasilitas atau nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Nak berbuat maksiat, tapi jangan dari yang datangnya dari Allah. Silakan. Jangan di tempat-tempat milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak berbuat maksiat di tempat yang bukan milik Allah, di manalah kira-kira? Ada tak Pak? Dekati kan? Dekat. Di mana nak nyarinya? Kalau ingin berbuat maksiat menggunakan pemberian Allah, mata, telinga, kaki, mulut, harta dan lain sebagainya, berarti adalah menyalahgunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi orang yang menyalahgunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diancam Allah Subhanahu wa taala. Yaitu azab. Kenapa? Karena dia menyalahgunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dengan panca indera. Yang kedua adalah kata ulama, dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat batiniah, yang bersifat hati. Menjauhkan, meninggalkan, membersihkan hati dari sifat-sifat yang Allah tak redha, Allah tak senang, Allah tak suka. Di hati punya sifat sombong, sifat angku, sifat ujub, sifat riak umpamanya, dan banyak sifat-sifat. Perasaan benar sendiri, perasaan yang paling berkuasa. Ini semua sifat-sifat yang mesti tidak ada pada diri, pada hati. Jangan dihadirkan sifat-sifat ini, karena sifat ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi hati dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan langkah pertama, yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang hijrah. Al-muhajiru man hajara minassu. Orang yang muhajirin, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala keburukan. Jadi meninggalkan keburukan. Maka oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali dakwah
untuk menyerukan manusia agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan syirik. Kenapa? Karena ketika keburukan-keburukan itu masih tetap dilakukan, maka perintah-perintah yang dilakukan itu akan menyebabkan tidak bermanfaat sama sekali. Orang terus melakukan perbuatan syirik kepada Allah, melakukan dosa-dosa, berbuat zalim kepada orang lain. Dia juga rajin beramal beribadah. Apa artinya? Ibarat apa nama tu yang di atas tempat air di pucuk tu? Termon. Diisi terus, tapi bocor. Sehingga di dalam kajian-kajian para ulama, langkah yang pertama bagi seseorang hamba untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala apa? Langkah adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat artinya meninggalkan segala keburukan. Ini langkah yang pertama, membersihkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang buruk agar tidak dilakukan, sehingga nantinya apa yang diamalkannya akan bermanfaat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah perintah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini ada dua hal, ada dua perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah limaza, yang kedua kaifa. Yang pertama, apa tujuan seseorang melakukan sesuatu? Tujuannya apa? Niatnya apa? Karena perintah ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ibadah itu dilakukan, tapi mungkin niatnya salah, maka ibadah itu akan bernilai maksiat di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah bisa bernilai maksiat. Ibadah bisa berbentuk menjadi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar dari para ulama-ulama yang menjelaskan bahwa ada 3 orang yang akan diadili Allah pertama kali pada hari kiamat. 3 orang. Pertama adalah orang yang ahli ilmu, para ulama. Yang kedua orang banyak bersedekah, yang ketiga orang mati di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dihukum Allah pertama kali dan dimasukkan ke dalam neraka? Karena mereka salah di dalam menempatkan niat. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah, ulama hadis, di dalam Matan Arba'in yang mana ada 50.000 hadis Rasulullah SAW, dikumpulkan hadis itu, dicari hadis yang paling penting, yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ternyata ada 40 hadis. Itulah namanya Matan Arba'in. Matan Arba'in. Arba'in itu 40 bahasa Arab. Jadi matan itu intisari yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim itu 40 hadis. Dan dalam 40 hadis ini yang paling penting adalah hadis yang pertama yang ada di dalam buku itu adalah hadis tentang niat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawah. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratu ila Allah wa rasul. Man kana hijratu
ila dunya au imratin yusiwa fa hijratu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal itu hendaklah dengan niat. Innamal a'malu niat wa innamal likulli ma nawa. Semua amal itu tergantung nilainya, pahalanya tergantung dengan niat. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, kata Rasulullah, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Dia dapatkan pahala. Dia bernilai ibadah. Barang siapa hijrah karena dunia atau perempuan yang mau dinikahinya, maka dia akan mendapat apa yang dia niatkan. Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, langkah yang pertama di dalam kita melakukan perintah Allah, salat, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, berdakwah dan lain sebagainya adalah niat. Jadi kita untuk meluruskan niat. Di dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum, yunadunahum alam nakum ma'akum, yunadunahum. Mereka memanggil. Siapa memanggil? Orang-orang yang sedang berada di dalam neraka. Jadi neraka itu, di antara neraka dengan surga itu bisa ditakdirkan Allah bahwa walaupun jauh, neraka di bumi yang ketujuh, surga di langit yang ketujuh, tapi mereka bisa melihat, bisa berkomunikasi. Maka penduduk neraka itu berkata kepada penduduk surga, apa katanya? Yunadunahum alam nakum ma'akum. Maka memanggillah penduduk neraka dengan penduduk surga. Alam nakum ma'akum. Bukankah kita dulu di dunia sama-sama haji, sama-sama jihad, sama-sama solat dan lain sebagainya. Tapi kenapa kami di dalam neraka? Dan kenapa kamu di dalam surga? Maka di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, penduduk surga mengatakan, memang di dunia kita beramal sama-sama, tetapi niat kita tidak bersama-sama. Amal bersama-sama secara lahiriah, tetapi niat tidak bersama-sama. Dengan tidak ada kesamaan di dalam berniat itu, maka ada yang masuk surga, ada yang ditempatkan di dalam neraka. Padahal mereka mempunyai amal yang sama. Mempunyai amal yang sama. Maka oleh karena itu, yang pertama hendaklah untuk bertanya kepada diri dalam melakukan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah. Apa tujuan? Tujuan melakukan. Maka di dalam kajian-kajian kita yang lalu bahwa orang-orang mendapatkan makom atas ganjaran yang Allah berikan dari amal-amal seseorang hambanya berdasarkan niatnya masing-masing. Ada orang beramal niatnya hanya semata-mata untuk menyempurnakan ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia seorang hamba? Benar-benar dia akan menjadi seorang hamba. Ibadahnya untuk menyempurnakan ubudiahnya kepada Allah. Ibadahnya tidak mengharap apakah ingin masuk surga, apakah ingin selindar dari neraka. Tidak dipikirkan. Yang penting bagaimana dia
sebagai hamba Allah untuk betul-betul mengabdi sebagai hamba Allah yang sempurna, kesempurnaan sebagaimana yang diperoleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ayat di dalam Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina, kalau kamu ragu-ragu kata Allah tentang apa yang telah diturunkan kepada hamba kami, abdina, siapa? Hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelar Rasulullah itu abdun. Dalam hadis dikatakan, ana Abdullah wa rasuluh. Saya adalah hamba Allah, kata Rasul, dan utusan Allah. Itulah makom Rasul yang paling tinggi, hamba Allah dan utusan Allah. Jangan macam-macam manggil aku, kata Rasul. Aku tidak mau. Kedudukan aku adalah sebagai hamba Allah. Karena seseorang itu ketika dia sudah masuk di dalam golongan hamba Allah, jaminannya memang surga. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku, kata Allah, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi niat di dalam melakukan ibadah yang pertama orang berniat adalah semata-mata untuk apa? Untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ada orang beribadah itu tujuannya apa? Ingin mendapatkan surganya Allah, ingin mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan di akhirat. Ya. Itu. Ingin terhindar dari sentuhan api neraka. Ya. Tapi ada lagi yang berniat ingin selamat dunia dan akhirat. Jadi ini semua termasuk adalah kategori ibadah-ibadah yang karena Allah. Keikhlasan. Ya. Boleh tak? Boleh. Kita berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan ajaran Allah. Kita minta selamat dunia dan akhirat. Jadi orang beribadat misalnya tujuannya apa? Supaya mendapat redha Allah, supaya diberkati Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang taat, ya kan? Supaya mati masuk surga, ya, mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti, ya, macam-macam. Di dunia juga minta supaya badan sehat, rezeki muda, panjang umur, macam-macam. Boleh tak? Boleh. Cuman nilainya ini ada berbeda. Ya. Pahala di sisi Allah tergantung dengan niat. Ada orang di akhirat itu begitu dibangkitkan dari surga, dari hari kiamat dibangkitkan, tahu-tahu dia sudah berada di surga. Tidak usahkah manusia, malaikat pun kaget. Nah, kata malaikat, kau sudah di surga? Sudah hisab? Tidak tahu apa hisab? Dia tidak tahu. Tidak kenal, dia tidak melalui proses-proses banyak manusia yang berdiri di padang mahsyar, yang menerima kitab dari kanan sebelah kitab dan hisab dan sebagainya. Dia menyeberangi sirat, dia tidak tahu. Wah, kaget malaikat. Kaget malaikat. Malaikat bertanya, amal apa yang kamu lakukan di dunia? Kata mereka, kami adalah redo dengan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat makam redo. Kalau kita mana pacak yang itu? Tak sakit dikit lah merintih ada ya. Buntu dikit ya. Bagaimana ya? Buntu dikit. Wah, lah buntunya kan. Lah kita. Masih jauh gitu, ya kan? Makam redo. Jadi tapi ada memang niat, ya. Niat orang beribadah kepada Allah untuk semata-mata untuk mendapatkan, untuk menyempurnakan ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatannya paling tinggi. Ada yang berbentuk karena syukur kepada Allah, untuk mendapatkan redha Allah, ya, untuk diselamatkan Allah, mendapatkan kenikmatan di akhirat, boleh. Karena itu janji Allah. Wallazina amanu wa amilus salihat
Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, dan beramal soleh, mereka itu, kata Allah, akan menjadi penduduk surga. Ulaika ashabul jannah. Mereka jadi penduduk surga, kata Allah. Ini janji Allah, undang-undang Allah. Mereka kekal di dalamnya, kata Allah. Kita niat ibadat kita, aku niat ibadat untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Ini ikhlas. Jangan bilang tak ikhlas. Ikhlas tu. Ya. Itu ada merupakan salah satu bentuk keikhlasan kita ibadah. Termasuk kita ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ibadah untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Tapi memang ada niat-niat di dalam kita melakukan ibadah itu yang tidak boleh. Yang umpamanya dilakukan oleh orang-orang munafik, umpamanya orang munafik, jelaskan Allah dalam Quran, wa iza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas wala yazkurunallaha illa qalila. Ini orang munafik. Mereka tidak solat kecuali solatnya malas. Ibadat itu malas. Ya. Jadi solat itu ibadah dia itu bukan kerana Allah, tapi kerana dak enak. Dak enak. Mau dak semayang dikata orang dak enak. Ya kan? Nah itu. Dak haji. Dipanggil orang, Pak Haji, awak belum haji. Dak enak. Ada haji, jadi namanya haji dak enak. Niatnya dak enak. Ya kan? Iya. Jadi dulu saya pernah itu, ada seseorang, Pak, daftar haji Pak. Okey. Saya tak nanya, dia bising dia. Aku tidak enak Pak, terus apa? Aku sering pergi dipanggil orang Pak Haji, padahal aku belum haji. Jadi makanya aku nak haji Pak. Karena aku dah enak dia orang Pak Haji aku belum haji. Jadi hajinya tidak enak. Tapi alhamdulillah saya bilang, Pak, begini Pak yo. Bapak daftar hajinya, niatnya jangan kerana dah enak tadi. Ya. Daftarlah haji ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapat keampunan redha Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Jadi bapak robah niat. Oh, mak itu Ustaz. Iyo mak itulah. Jangan salah niat, nanti haji dah enak. Besoknya kita ni banyak undangan Sabtu Minggu. Kalau dah datang dah enak, jangan bilang dah enak. Kita datang tu niat kita silaturahim. Ya, silaturahim di dalam rangka apa? Syukuran, ya kan? Sedekah ini dan itu. Silaturahim dalam rangka takziah, dapat musibah dan sebagainya. Jadi jangan, kalau niat kita dah enak, dah dapat pahala lah kita. Dah dapat pahala. Kena salah ni, salah niat. Apa ibu dan Allah. Kemudian yang kedua ini, yang pertama apa? Untuk apa saya melakukan amal ini? Belum kita beramal. Yang kedua, bagaimana cara saya beramal? Jadi kita beramal itu adalah harus ittiba'un Rasul, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana aku solat. Kita solat mengikuti bagaimana cara Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajar berwudu yang benar, ya kan? Bagaimana solat, ya? Bagaimana berdiri, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya dan lain sebagainya. Juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita di dalam beribadah itu tidak cukup dengan keikhlasan, tidak cukup dengan kesungguhan, tetapi juga kita harus memenuhi apa? Ittiba'ur Rasul, ya, untuk mencari sebab-sebab tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Jangan kita meninggalkan sunnah Rasul. Kita ibadah menurut kenak kita dewi. Apalagi mengikuti tradisi dan lain sebagainya. Nah ini akan membuat ibadah kita itu akan tidak bermanfaat sama sekali. Karena ibadah kita ini semuanya nanti akan diperiksa oleh Rasulullah SAW. Dijenguk, ini kata Rasulullah, bukan aku yang nyuruh. Maka tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala.
Man amila amalan laisa minna fahuwa rad. Siapa melakukan amal yang bukan daripada perintah aku, kata Rasulullah, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini kajian kita pada malam hari ini tentang poin-poin bahwa ada dua yang penting di dalam hal kita beragama. Yang pertama apa tadi? Larangan dan perintah. Dan larangan lebih utama. Karena diri kita tak banyak seperti wadah. Kita bersihkan dulu, kemudian baru kita isi dengan kebaikan-kebaikan kita. Kemudian dia menyangkut tentang perintah. Di dalam kita melakukan perintah-perintah Allah, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama apa? Niat kita. Kita meluruskan niat kita. Agar ibadah kita ini memang menjadi ibadah yang ikhlas, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak terlepas dari itu adalah kita selalu mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.